Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di info channelku. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan jangan pernah lupa untuk selalu tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kakak akan membahas kunci jawaban dan pembahasan pendidikan agama Islam kelas 4 halaman 57 sampai dengan halaman 58. Namun sebelum lanjut pada video pembelajaran, jangan pernah lupa ya adik-adik untuk selalu subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Sekarang marilah kita buka di halaman 57. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. Yang pertama, apa buktinya kalian cinta kepada Nabi dan Rasul? Jelaskan. Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah selalu mengikuti apa yang dikatakan dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah apa yang dapat kamu petik dari kisah Nabi Ayub alaihissalam? Jelaskan. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua adalah kita tidak boleh sombong walaupun kaya raya. Kita juga harus selalu sabar dan tabah menerima musibah. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah mengapa sekalipun Nabi Ayub alaihissalam kaya raya tetapi beliau tidak sombong? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah karena Nabi Ayub alaihissalam selalu sadar bahwa kaya atau miskin adalah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang masuk ke pertanyaan yang keempat. Apa alasan Fir'aun membunuh anak laki-laki yang lahir ketika itu? Jelaskan. Dan jawaban untuk pertanyaan ini adalah Fir'aun bermimpi yang menandakan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima adalah bagaimana akhir hidup Fir'aun dan tentaranya? Jelaskan. Dan jawaban untuk pertanyaan ini adalah Fir'aun dan tentaranya ditelan oleh air Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keenam. Di pertanyaan yang keenam, apa saja mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Jelaskan. Jawabannya adalah 1. Tongkat yang dapat dijadikan ular. Yang kedua, tangan Nabi Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang ketujuh. Di pertanyaan yang ketujuh, apa yang dapat diteladani dari Nabi Harun alaihissalam? Jelaskan. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah Nabi Harun alaihissalam adalah orang yang sayang terhadap saudaranya. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya pada Nabi Musa alaihissalam sangatlah besar. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang nomor 8. Di pertanyaan yang nomor 8, mengapa disebut dengan nama Zulkifli kepada Nabi Zulkifli alaihissalam yang nama aslinya Basyar? Jelaskan. Dan jawaban untuk pertanyaan ini adalah Zulkifli artinya sanggup. Maksudnya Nabi Zulkifli alaihissalam sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang 9. Pertanyaan yang ke-9 adalah apa yang dapat diteladani dari Nabi Zulkifli alaihissalam? Jelaskan. Dan jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang pertama, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah orang yang sabarnya luar biasa. Dan Nabi Zulkifli alaihissalam adalah orang yang tekun di dalam beribadah. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang nomor 10. Di pertanyaan nomor 10, orang beriman selalu mendapat ujian Allah. Apakah kamu pernah mengalami? Jelaskan. Saya pernah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijalani dengan sabar. Selain itu saya berdoa agar diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian tersebut. Atau silakan adik-adik dapat dijelaskan dengan ujian apa yang telah Allah berikan kepada adik-adik semuanya. Selanjutnya kita masuk ke bagian B.
Tanggapilah pernyataan-pernyataan di bawah sesuai dengan keyakinanmu. Ada 5 pernyataan yang harus adik tanggapi. Yang pertama, para nabi dan rasul itu selalu benar dan pernah salah. Tidak setuju nabi dan rasul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terjaga dari kesalahan. Pernyataan kedua, kenapa Nabi Ayub alaihissalam harus dicontoh? Setuju. Kenapa? Karena Nabi Ayub alaihissalam selalu sabar dan tabah menerima musibah. Yang ketiga adalah orang kaya raya pasti sombong. Tidak setuju karena tidak semua orang kaya sombong. Misalnya Nabi Ayub alaihissalam yang sadar bahwa kaya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan yang keempat adalah orang kaya mendapat pujian dari orang lain. Tidak setuju. Alasannya karena jika orang kaya itu sombong maka tidak akan mendapat pujian dari orang lain. Pernyataan yang kelima adalah beribadah harus sabar. Itu sangat setuju. Kenapa? Karena sabar akan menyebabkan kekhusyuan dalam beribadah. Selanjutnya, pernyataan ke-6 sampai dengan pernyataan yang ke-10. Pernyataan yang ke-6 adalah saudara kita yang nakal harus dimarahi. Tidak setuju karena saudara yang nakal harus dinasihati bukan dimarahi. Pernyataan yang ke-7 adalah tongkat Nabi Musa alaihissalam bukan mukjizat. Tidak setuju karena tongkat Nabi Musa alaihissalam yang dapat berubah menjadi ular adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan yang ke-8, janji tidak selamanya harus ditepati. Tidak setuju. Alasannya karena janji harus ditepati karena janji adalah hutang yang harus dibayar. Pernyataan yang ke-9 adalah setiap saat setan menggoda manusia. Setuju. Kenapa? Karena setan mencari manusia yang akan menemaninya di neraka. Sedangkan pernyataan yang ke-10 adalah malas belajar adalah godaan setan. Pernyataan ini setuju karena setan tidak ingin manusia itu berilmu. Demikianlah adik-adik pembahasan untuk halaman 57. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.